Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, Bang Ignatius, boleh menjawab sekarang, Pak. Iya, kita melihat sampai saat ini kan memang belum ada payung hukum perlindungan terhadap supporter. Ya. Bagaimana supporter ini diedukasi. Ya. Pertama diedukasi, lalu bagaimana misalnya mengatur perjalanan dari rumah hingga ke stadion sampai pulang lagi itu belum ada. Nggak ada payung hukumnya. Selama ini hanya dianggap di undang-undang keolahragaan hanya disebut penonton. Ya. Dan beda penonton sama supporter. Supporter ini dengan dukungannya tidak hanya cuma sekedar menonton gitu ya. Ini memberi dukungan lebih. Ini belum ada. Kita sudah mencoba bertemu dengan beberapa stakeholder yang terkait dengan misalnya pembuatan payung hukum. Dari PSSI kita sudah berapa kali mengundang gitu. Tapi sampai saat ini belum bersedia menerima kita gitu ya. DPR sudah ada, cuma kan mereka terbatas karena mereka sebentar lagi sudah ada pergantian di DPR. Nah, untuk di Komisi 10 ya kalau tidak salah. Komisi 10 apa Komisi 7 saya lupa. Nah, itu sebenarnya mereka sudah ingin juga melibatkan kita dalam membuat suatu undang-undang payung hukum ya untuk supporter. Nah, ini pemerintah dalam hal ini Menpora, mereka sudah sepakat untuk membahas tentang payung hukum terhadap supporter. Baik, berarti memang keinginannya adalah adanya payung hukum terhadap supporter lah, kalau begitu ya. Baik, Mas Wendro, tanggapannya? Kita malah ingin lebih cepat dari itu, dan kita sudah memikirkan hal ini sejak lama, bahwa perlu adanya lembaga konseling yang sifatnya tidak hanya menjadi tanggung jawab yang selama ini terjadi pembiaran, bahwa jika terjadi insiden itu selalu saja ini yang disalahkan supporter. Betul. Sementara income dan salah satu juga masukan itu juga dari supporter ini tentunya tidak adil bagi mereka. Sehingga kita sudah, saya kira tidak perlu undang-undang, kita bisa langsung melaksanakan itu karena itu memang bagian dari impres tersebut yang kita tinggal atur bagaimana bahwa mereka itu memiliki hak yang sama. Adanya lembaga konseling ini juga misalnya menginisiasi antar para supporter ini melalui koordinatornya untuk sering berkomunikasi, karena masing-masing daerah ini tentunya punya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ini juga yang itu sudah kita pikirkan dan kita siap untuk menyelesaikan masalah dan itu. Dan itu akan dilaksanakan jika badan ini nanti akan terbentuk ya kita laksanakan. Sekarang kita sosialisasi tentang pentingnya impres tersebut bagi sepak bola kita. Baik. Nah, untuk Pak Ignatius sendiri melihat hal ini, ibaratnya saat ini supporter, kalau saya pribadi melihat Liga Indonesia sendiri kan sudah banyak juga anak-anak yang bisa hadir ke lapangan ataupun ke stadion. Yang Bang Ignatius sendiri rasakan seperti apa, Bang? Apakah memang masih kurang begitu? Iya, jelas kurang gitu, karena kehadiran mereka, tapi mereka tidak memiliki jaminan keamanan gitu ya. Itu masih tergantung dengan bagaimana fanbase di tiap klub gitu ya. Itu mengatur penontonnya. Tapi kan memang misalnya bagaimana koordinasi dengan pihak keamanannya itu kan belum jelas juga gitu ya. Dan kita harapkan memang ke depannya kita bisa melihat melihat misalnya dari klub-klub Liga Inggris gitu ya, bahwa supporter misalnya memiliki saham di klub. Nah, itu yang akhirnya ada rasa memiliki dari supporter terhadap klub, dan misalnya dia ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan merugikan sendiri. Kalau kita berkaca ke luar negeri, supporter juga punya ranah itu? Iya, punya. Dan bahkan di beberapa negara yang saya tahu bahwa supporter memiliki hak voter di federasinya masing-masing. Nah, kalau di sini kan belum gitu ya. Belum ya. Malah masih nyari sponsor ke pihak lain kalau gitu ya. Baik. Mas Wendra, ini kalau kita membicarakan kursi PSSI yang masih kosong, menurut Anda dengan adanya kekosongan ini seperti apa? Saya kira ini kejadian ekstraordinari ini di mana sudah 17 tersangka ini, sehingga sebetulnya secara organisasi ini sebetulnya sudah runtuh ya. Secara organisasi moralnya juga sudah tidak ada. Saya juga agak bingung karena ini baru terjadi di seluruh dunia. Ini ada organisasi masih bisa berjalan dalam kondisi seperti ini. Artinya sebetulnya mutlak saat ini dibutuhkan satu energi baru dan dengan organisasi, dengan pengurus-pengurus yang baru yang bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depan begitu. Baik. Nah, posisi dari KPSN sendiri apakah memang ibaratnya punya calon sendiri nih, Pak? Oh, enggak. Jadi begini ya,
KPSN tidak bisa masuk, dari ranahnya berbeda. Hanya KPSN di sini adalah bertanggung jawab tentang norma penyelenggaraan KLB itu sendiri. Norma itu artinya ya tata aturan yang umum yang berlaku baik di statuta maupun di FIFA itu. Dan jangan lupa pemerintah juga dalam hal ini juga negara ini hadir untuk bertanggung jawab terhadap proses suksesnya penyelenggaraan KLB tersebut. Nah, kalau menurut KPSN sendiri melihat adanya, kalau kita berkaca ke sebelumnya, ketua umum yang pas untuk organisasi PSSI di Indonesia, apakah memang harus berbackground yang memang paham sepak bola atau seperti apa? Ya, saya kira satu hal ya mutlak ya, harus paham, punya rekam jejak dan experience ya yang cukup di sepak bola, dan punya spirit baru di sepak bola, paham tentang tata aturan yang berlaku juga di sepak bola. Itu yang paling penting sebetulnya ada niat memang ingin merubah gitu, ingin merubah sepak bola. Jadi mutlak harus paham sepak bola, kurang lebih begitu ya. Baik, Pak Ignatius, ini kan 5 September seperti yang kita ketahui timnas senior kita akan berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan adanya kekosongan PSSI ini ataupun kepemimpinan PSSI, apakah menurut Bang Ignatius ini akan mempengaruhi performa mereka? Seharusnya tidak ya, karena ini timnas dan PSSI ini adalah sesuatu ranah yang berbeda gitu. Kalau timnas, apapun yang terjadi dengan PSSI, mereka tetap harus bermain dan juga melaksanakan kompetisi ataupun kualifikasi FIFA Piala Dunia seperti tanggal 5 yang akan berlawan Malaysia ya. Jadi saya pikir harusnya pengaruhnya tidak ada, bahwa ketika hukum semakin jelas gitu ya, menindak para mafia sepak bola, harusnya mereka lebih bersemangat karena tidak ada lagi tuh pemain-pemain titipan, tidak ada lagi kasus-kasus suap. Seharusnya mereka lebih bersemangat dengan hal itu. Baik, tapi nanti mempengaruhi nggak tuh Bang, nanti makanan belum datang lagi, terus bis belum datang lagi, itu kan pasti akan mempengaruhi mental mereka tuh. Iya, di masing-masing timnas kan mereka punya manajernya masing-masing, dan kemanajeran ini yang mengatur semua itu, termasuk mungkin masalah sponsor, bagaimana mensponsori anggaran gitu ya, timnas itu sendiri itu mereka memiliki, walaupun memang ada yang ngatur PSSI gitu ya, tapi kan ini mereka punya anggaran sendiri. Baik, mungkin terakhir Pak Suhendra, singkat saja harapan terhadap persepak bola nasional. Harapan kita ke depan adalah bahwa kita ini bangsa besar, jadi bangsa besar itu mutlak harus memiliki prestasi yang besar juga, yang selama ini belum pernah kita meraih prestasi internasional yang membanggakan. Jadi harapan saya ke depan adalah mari kita tutup sejarah, mari kita menciptakan sejarah baru. Mari kita menciptakan sejarah baru. Baik. Terima kasih banyak Pak Suhendra, terima kasih banyak Pak Ignatius sudah hadir di JAK TV. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, tetaplah di Newsroom. Terima kasih banyak.